Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Balik lagi bersama aku, Lia Elia. Di video pembahasan kali ini, saya akan membahas tentang cara penentuan jumlah isomer, baik isomer pada aldehid maupun isomer pada keton. Yuk langsung aja kita masuk ke pembahasan materinya. Oke, kali ini kita akan membahas jumlah isomer yang terdapat pada senyawa aldehid dan pada senyawa keton, baik isomer rangka, isomer posisi, maupun isomer gugus fungsi. Oke ya. Nah, isomer itu sendiri adalah suatu senyawa dengan rumus umum yang sama, tapi ada yang berbeda nanti. Nah, yang berbeda ini tergantung dari jenis isomernya. Ya, oke, jika kita tuliskan, isomer adalah suatu senyawa dengan rumus umum sama, tapi ada yang berbeda nanti. Nah, yang berbeda ini tergantung dari jenis isomernya, ya. Oke, kita lihat jenis isomer yang pertama. Jika dia isomer rangka, berarti nanti rangkanya yang berbeda, ya. Oke, jika kita tuliskan isomernya, yang pertama, jika dia isomer rangka, berarti nanti rangkanya yang beda, ya. Oke, kalau isomer rangka artinya rangkanya yang berbeda. Biasanya nanti untuk alkil yang berpindah atau rantai induknya akan berkurang. Rangkanya beda. Kemudian isomer pada aldehid dan keton ada juga. Untuk keton, khususnya di keton ada isomer posisi. Nah, untuk isomer posisi di sini yang berbeda adalah posisi gugus CO-nya. Posisi gugus CO atau gugus fungsinya, ya. Nah, sedangkan yang ketiga ada isomer gugus fungsi. Nah, untuk isomer gugus fungsi yang berbeda kali ini adalah gugus fungsinya yang berbeda. Jadi misalkan senyawa yang pertama gugus fungsinya aldehid COH. Nah, yang kedua berarti nanti gugus fungsinya keton karena aldehid dan keton di sini berisomer fungsi. Oke, untuk lebih jelasnya lagi, untuk memahami tentang isomer pada senyawa aldehid dan keton, coba kita lihat soal latihan atau contoh soal ya. Oke, contoh soal yang pertama, coba tentukan jumlah isomer dari C3H6O. Untuk C3H6O di sini dia mempunyai rumus umum CnH2NO. Yang pastinya pasti punya isomer aldehid maupun keton, ya. Oke, sekarang kita cari yang untuk keton aldehid terlebih dahulu. Aldehid C-nya ada 3, ya. Oke, kita gambarin dulu C-nya 3. CH3 langsung kita gambarin kesamaannya ya. CH3, CH2, satu lagi COH. Nah, ini jumlah karbonnya sudah 3. Nah, untuk aldehid di sini karena C-nya ada 3 dinamakan dengan propanal. Jadi, ini namanya propanal. Oke, kira-kira dari propanal ini bisa nggak kita kurangi satu rantai induk lagi untuk mencari isomer rangkanya? Oh, tidak bisa ya. Karena kalau kita kurangi satu rantai induk, dia akan tetap menjadi rantai lurus 3. Contohnya seperti ini. Ketika kita ganti di sini ada CH3, itu nggak akan bisa mengganti. Karena pasti penomorannya akan ke bawah. Sama saja di ujung nanti ya. Nah, jadi itu nggak bisa. Oke.
Berarti isomer rangkanya nggak ada untuk aldehid. Isomer posisi COH itu nggak bisa dipindah karena dia selalu nomor 1. Oke, selanjutnya kalau tidak ada untuk rangka dan posisi, artinya isomer gugus fungsi. Gugus fungsi itu berarti untuk keton, ya. Keton dia punya gugus fungsi CO. Kita buat dulu, C-nya ada 3 ya. 1, 2, 3. Nah, keton ditandai dengan gugus fungsi CO. Oke, ya. Tinggal tambahkan H, berarti di sini CH3. Ini C saja, kemudian di sini CH3. Nah, karena posisi CO-nya di nomor 2, penamaan seperti biasa ya. 1, 2, 3. Jadi dinamakan dengan 2 propanon. Oke. Jadi kita tulis dulu namanya adalah 2 propanon. Oke. Nah, sekarang untuk isomer rangka pasti nggak bisa dipindah. Begitu juga untuk isomer posisi, karena CO tidak bisa di ujung. Oke ya. Nah, jadi untuk isomer, jumlah isomer C3H6O, jumlahnya ada 2. Ya. Oke, contoh soal yang kedua. Soal yang kedua, tentukanlah berapa jumlah isomer dari C4H8O, baik isomer aldehidnya maupun isomer keton. Oke, sekarang kita buat yang isomer aldehid terlebih dahulu, berarti ada gugus fungsi COH. Karbonnya ada 4 ya. Oke, yang pertama, CH3 berarti ada 4 kali ya. CH3, CH2, CH2, satu lagi berarti gugus fungsi, langsung COH. Oke, nah namanya, penamaan tetap kita ambil dari penomorannya untuk gugus fungsi COH. Jadi dari sini ya, 1, 2, 3, 4. Nah, ya, jadi dinamakan dengan butanal karena nggak ada cabang ya, nggak ada cabang, dan nomor 1 itu pun nggak harus ditulis karena dia sudah pasti di nomor 1. Oke, jadi dinamakan dengan butanal. Nah, coba kita cari isomer rangkanya. Isomer rangka itu berarti akan kita kurangkan satu rantai induk. Oke, ini kemungkinan bisa ya. Jika kita kurangi satu rantai induk, berarti rantai induknya tinggal ada 3. Rantai induk itu sama dengan rantai utama ya. 1, 2, 3. Nah, ada gugus fungsi COH. Nah, misalkan rantai induk yang satunya akan kita jadikan sebagai cabang. Cabangnya di sini ya. Dia nggak bisa di ujung. Kenapa? Kalau kita ganti dia di ujung, nanti dia akan balik lagi ke bentuk yang pertama, CH3. Oke, kita ganti aja ya di atas ya. Nah, tinggal tambahkan hidrogen. Berarti di sini CH3, kemudian di sini CH, pas 4 ya. Syarat penambahan H itu untuk melengkapi ikatan karbon itu ada 4 ikatan. Nah, apakah sama jumlah karbonnya 4? Karbonnya 1, 2, 3, 4, hidrogennya 3 tambah 3, 6, 6 tambah 2, 8, O-nya 1. Artinya dia berisomer. Nah, namanya apa? Namanya pasti beda. Jadi penomoran tetap dari rantai induk yang gugus fungsi. 1, 2, 3. Nah, ada alkil di nomor 2. Nama alkilnya metil, sehingga namanya jadi 2 metil. Kalau 3 itu namanya pro. Jadi propanal. Oke. Nah, kira-kira bisa nggak kita geser lagi untuk yang alkilnya? Nggak bisa digeser maupun tidak bisa dikurangi lagi. Jadi isomer pada senyawa aldehid ada 2 untuk C4H8-nya. Oke, sekarang kita cari untuk isomer keton. Keton ditandai dengan adanya gugus fungsi CO.
ya. Karbonnya ada 4. Coba kita buat karbonnya ada 4. 1, 2, 3, 4. Nah, CO-nya misalkan di nomor 2 deh. Misalkan di sini. CO. Tinggal tambahkan hidrogen. Berarti di sini CH3. Ini C saja, CH2. Di sini CH3. Oke, sama ya. Jumlah karbonnya ada 4, oksigennya ada 1, H-nya ada 8. Tapi namanya di sini beda karena dia mengandung gugus fungsi keton. 1, 2, 3, 4. Nah, karena gugus ketonnya di nomor 2, ini tetap kita tulis kalau untuk aturan penamaan keton. Jadi namanya 2-butanon. Oke, kira-kira bisa nggak kita geser atau kita kurangi alkilnya? Nggak bisa ya. Kita kurangi alkil tidak bisa, dan kita geser lagi gugus CO-nya, misalkan geser ke nomor 3, pasti penamaannya kita ngambil nomor dari kiri. Jadi tetap saja namanya 2-butanon. Jadi bisa kita simpulkan isomer untuk yang dapat dari ketonnya ada 1, isomer dari aldehidnya dapat 2. Jadi jumlah isomer dari C4H8O ada 3 buah isomer. Oke, bisa difahami ya. Oke, sekarang kita lihat contoh soal yang ketiga, biar lebih memahami lagi cara mencari jumlah isomer. Oke, untuk contoh soal yang ketiga, tentukanlah jumlah isomer dari C5H10O baik aldehid maupun keton. Oke, kita cari satu-satu. Yang pertama kita selesaikan terlebih dahulu untuk isomer aldehid, baik itu rangka maupun posisi jika ada. Ya, kalau aldehid tidak ada posisi, pastinya ada rangka. Ya. Oke, jumlah karbonnya ada 5, kita tentukan harus urut ya. Jadi yang pertama kita buat dulu ada karbonnya 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, aldehid mempunyai gugus fungsi COH. Oke, selesai ya. Nah, ini kita ambil yang rantai lurus terlebih dahulu, tinggal kita tambahkan hidrogen. Berarti di sini CH3. Oke, di sini CH2. Ini CH2. CH2. Oke. Penamaan tetap kita kasih nomor dari yang nomor satunya itu gugus fungsi COH ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Nah, karena 5 untuk aldehid dinamakan dengan pentanal. Nomor 1 tidak perlu ditulis ya. Jadi dinamakan dengan pentanal. Oke, bisa ya. Mencari isomer rangka selalu kita kurangi satu rantai induk. Oke, kalau kita kurangi satu rantai induk, berarti rantai induknya atau rantai utamanya tinggal 4 ya. Oke, kita buat dulu rantai karbonnya ada 4. Ada 4 karbon. 1, 2, 3, 4. Oke, gugus fungsi COH. Nah, satunya kita jadikan cabang. Coba kita ganti cabangnya di dekat dengan gugus fungsi COH di sini ya. CH3. Oke, tinggal tambahkan hidrogen. Berarti ini kurang 1 CH. Ini CH2. Kemudian di sini CH3. Nah, kayak kasih nomor tetap dari gugus fungsi COH. 1, 2, 3, 4. Nah, alkil di nomor 2, jadi namanya 2-metil. 2-metil, kalau 4 dinamakan dengan butanal. Butanal. Nah, ini berisomer dengan yang pertama, dengan pentanal. Kenapa? Jumlah karbonnya sama-sama 5, kemudian hidrogennya 10, oksigennya ada 1. Oke, kita cari lagi isomernya. Kira-kira CH3 ini bisa nggak kita pindah ke nomor 3? Nih, ke sini.
Bisa ya. Kalau kita pindah ke nomor 3, jadi nanti CH3-nya di nomor 3, namanya 3-metil. Ya enggak? Oke, berarti masuk, bisa kita pindah di nomor 3. Dapat isomer yang ketiga, CH3. Nah, karena CH3 pindah di nomor 3, CH2 berubah jadi CH. Ini jadi CH3 karena untuk melengkapi ikatannya ya. Di sini jadi CH2, kemudian COH. Nah, oke, penomoran tetap dari yang nomor 1 itu di COH-nya. 1, 2, 3, 4. Nah, alkilnya jadi di nomor 3. Jadi namanya 3-metil butanal. Tetap beda ya namanya 3-metil butanal. Oke, bisa ya. Kira-kira bisa nggak kita geser lagi ke kiri, ke sini? Tidak bisa. Kenapa? Kalau kita geser lagi ke kiri, maka dia akan balik ke isomer jenis yang pertama. Jadi rantai lurus. Jika tidak bisa kita geser lagi, kita kurangi lagi satu rantai induk. Jadi rantai induknya atau rantai utamanya tinggal 3. Oke, kita coba. Untuk rantai utamanya ada 3. Karbonnya ada 3. C1, 2, 3. Nah, kemudian kita ulang ya. C-nya ada 3. 1, 2, 3. Ya. Gugus fungsi COH. Nah, ada 2 karbon lagi yang harus kita jadikan cabang. Nah, tidak ada pilihan, berarti karbonnya ada di tengah-tengah nih. Yang akan kita kasih cabang di sini CH31. Jika kita letakkan di ujung pasti akan balik ke nomor 2 dan nomor 3. Berarti di sini satu lagi CH3. Oke, tinggal ditambah. Berarti ini CH3, ini C saja. Namanya kita kasih nomor dulu ya. 1, 2, 3. Sehingga namanya jadi 2,2 dimetil. Kalau 3 dinamakan dengan pro, jadi propanal. Oke, bisa difahami ya. Sekarang, kira-kira kalau kita geser nggak bisa ya, alkilnya ke kiri atau ke kanan, dikurangi juga nggak akan bisa lagi. Jadi, jumlah isomer C5 H10O untuk aldehid kita dapat 4 buah. Oke ya. Dapat 4. Nah, sekarang coba kita cari isomer untuk keton. Untuk isomer keton dengan gugus fungsi CO. Ingat ya, sekarang kita tulis dulu karbonnya ada 5. Isomer yang pertama, keton, karbonnya ada 5. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Nah, udah ya. Sekarang gugus fungsinya ada di nomor O-nya di sini, nomor 2. Oke. Sekarang tinggal tambahkan hidrogen, berarti di sini CH3. Oke, kejauhan ya. CH3 nggak apa-apa lah. Kemudian di sini CH2. Ini C saja. Kemudian CH2 dan ini CH3. Nah, sekarang kasih nomor yang terdekat dengan gugus fungsi CO. Berarti dari sini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, gugus fungsi CO terdapat di nomor 2, sehingga namanya jadi 2. Kalau 5 penta. Jadi 2 pentanon. Oke, sekarang coba kita geser alkil gugus fungsinya untuk mencari isomer posisi. Kita geser ke nomor 2. Jadi, kita geser ke nomor 3, gugus fungsi CO digeser di nomor
3. Oke, kalau kita geser ke nomor 3, tetap karbonnya ada 5 ya. Jadi langsung aja kita tambahkan H, CH3, CH2. Nah, karena dia pindah di nomor 3, CH-nya menjadi CH2 menjadi C saja. C, O, kemudian CH2, udah 4 ya, satu lagi berarti CH3. Nah, penomoran, usahakan gugus fungsi CO mendapat nomor terkecil. Baik dari kiri maupun kanan, penomorannya tetap sama. CO mendapat nomor 3. Oke, misalkan dari sini. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ada gugus fungsi CO di nomor 3, sehingga namanya jadi 3 pentanon. Oke, sekarang coba kalau kita geser ke kiri lagi. Gugus CO-nya kita geser ke 4. Tidak bisa. Kalau kita geser lagi ke 4, dia akan balik lagi penamaannya ke nomor 1. Karena kita ngasih nomornya nanti dari kiri. Sehingga gugus fungsi CO nanti mendapat nomor 2. Jadi ini nggak bisa. Nah, kalau tidak bisa, coba kita kurangi satu rantai induk. Jika kita kurangi satu rantai induk atau rantai utamanya, sehingga rantai utamanya tinggal ada 4. Kita buat rantai utamanya ada 4 ya. Rantai utamanya ada 4. 1, 2, 3, 4. Nah, kita anggap gugus fungsinya di nomor 2. Saya di sini ya. CO, alkil di nomor 3. Di sini CH3. Nah, tinggal tambahkan H, berarti ini CH3. Kemudian di sini C saja, ini CH ya. Kemudian di sini CH3. Nah, sekarang coba kita kasih nomor. Berarti penomorannya dari kiri kanan ya. 1, 2, 3, 4. Nah, ada alkil di nomor 3. Nama alkilnya adalah metil. Jadi tetap kita tulis nama alkilnya dulu. Oke, kita geser dulu ya. Nama alkilnya adalah metil. Jadi namanya 3 metil. Nah, di nomor 2 ada keton, gugus fungsinya 2 butanon. Oke, kira-kira bisa nggak kita geser lagi? Tidak bisa ya. Jadi, bisa kita simpulkan isomer dari C5H10O, baik isomer aldehid maupun keton, jumlahnya ada 7. Dari aldehid dapat 4, dari keton dapat 2, dapat 3. Jadi 4 tambah 3, jumlah isomernya ada 7. Oke, bisa difahami ya. Untuk memahami lagi tentang cara penentuan jumlah isomer, coba kerjakan soal latihan ya. Oke, untuk soal latihannya, coba tentukan jumlah isomer dari C6H12O, baik aldehid maupun isomer ketonnya, ya. Jika sudah tahu jawabannya, silakan tulis di kolom komentar, biar saya bisa cek jawabannya itu udah tepat atau belum, ya. Oke, sekian cara penentuan jumlah isomer aldehid maupun keton. Semoga video pembahasan ini mudah difahami, dan jika video ini bermanfaat buat kalian, share ke teman-teman kalian ya, biar manfaatnya lebih banyak lagi. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.